demokrasi dalam arti pengendalian kekuasaan itu dibutuhkan. Nah, yang penting dipastikan durasi itu tetap terjaga, sehingga kalaupun ada salah pilih, maka dia salah pilih untuk satu periode. Bring intellectual back into politics tuh. Negeri ini nggak mungkin tumbuh secara demokratis karena tidak ada argumentasi di dalam pembicaraannya. Bahkan Presiden Prabowo belum bisa mengucapkan apa sebetulnya mesin untuk menghasilkan harapan itu. Kim Plus itu hasil kerjasama pragmatis, bahkan oportunis tuh. Kata harmoni itu kata yang ada dalam keluarga, bukan ada di dalam politik tuh. Politik harusnya di dalamnya kita pastikan ada pertengkaran. Nah, maka terjadilah anak-anak muda itu semua ingin jadi kandidat. Anda di mana, Dinda mendekat. itu namanya dealership, bukan leadership. Bukan tempatnya untuk saya bercerita panjang, tapi saya mencapai ketika kami coba kemarin dapat tugas jadi calon itu, kemana-mana debat, kemana-mana itu desak gitu. Kenapa? Dan boleh ngomong apa saja gitu. Karena idenya adalah bagaimana mengembalikan proses politik ini menjadi proses untuk uji gagasan. Negara ini didirikan oleh pikiran, kan itu dasarnya. Jadi pastikan bahwa pikiran itu diedarkan di dalam pembuluh darah demokrasi gitu. Nah, kita lihat dari situ kalau kita uji, berarti kondisi di DPR di partai itu tanpa pikiran, memang tanpa pikiran. Jadi jangan ragu ucapkan itu supaya orang mengerti bahwa nggak ada pikiran di situ sebetulnya kan. Ya ada kalimat, iya, tapi kalimat itu bahkan grammarnya tuh berantakan itu kan. Assalamualaikum sahabat Indigital News. Dalam lanjutan podcast di channel Keep Talk Kang EF, kita disajikan sebuah uraian diskusi tentang ide dan gagasan cemerlang dari para tokoh-tokoh intelektual pejuang sekaligus sebagai akademisi. Dalam momentum diskusi ini, Anies, Rocky Gerung, Kang EF, dan Sukidi mengirimkan pesan sekaligus pencerahan kepada publik dalam menghadapi era kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini. Secara khusus, Anies menjelaskan contoh negara-negara maju yang mengadopsi sistem demokrasi, terbukti mampu meredam ambisi penguasa kontroversial untuk memperpanjang masa jabatannya. Anies juga menanggapi fenomena para pemilih Indonesia saat ini, khususnya kalangan generasi muda yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan selera atau sebatas ketertarikan pada gimmick-gimmick populis, bukan melakukan perbandingan substansi gagasan yang dibawa oleh para calon pemimpin yang sedang berkompetisi. Sehingga hasil kebijakan dan keputusan politik yang dirasakan oleh masyarakat tidak selaras dengan amanat konstitusi. Maka, Anies menyampaikan pandangan bahwa dirinya merasa perlu memberikan edukasi di tengah tantangan kemajuan teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat dalam menentukan pilihan calon pemimpin politik, baik di tingkat nasional atau di tingkat daerah. Semestinya harus berbasis gagasan, kompetensi, dan rekam jejak yang jelas. Terlepas dari agenda kepentingan politik Anies, yang berpotensi besar kembali diusung untuk maju sebagai capres pada pemilu 2029, pandangan yang disampaikannya itu layak untuk diberikan ruang demi menumbuhkan kesadaran para pemilih. Jangan lupa like dan subscribe jika konten ini dirasa bermanfaat ya guys. Hari ini, semua kita bisa mendapatkan apa saja di sini. Dan kita lihat nih, 60% di WA, hoax itu dapatnya dari WA misalnya. Oke. Jadi dia mengendalikan skop kekuasaan. Yang asalnya kekuasaan itu tanpa skop, sekarang dikasih skop. Eksekutif, legislatif, yudikatif, itu dikasih skop. Dibatasi kekuasaan itu oleh lingkupnya. Yang kedua, dibatasi durasinya. Itulah yang membuat demokrasi itu menjadi unik, karena dia membatasi lingkup dan durasi. Nah, ketika muncul orang yang dia otoriter, dia atau kalau nggak otoriter stylenya seperti Trump, maka dia ada periode yang membatasi. Nah, sikap anti demokrasi itu adalah ketika seseorang terpilih, dia menghilangkan skop itu, dia memperluas skopnya, lalu dia menghilangkan lagi batas durasi, minta perpanjangan. Kekuasaan diperbesar, dan itu kita sudah saksikan di Eropa, di Amerika Latin, Eropa Timur. Terakhir gagal di Indonesia. Gagal Indonesia dengan usaha 3 periode. Nah, berhasil melalui anaknya. Ini adalah contoh. Nah,
karena itu saya melihat demokrasi dalam arti pengendalian kekuasaan itu dibutuhkan. Nah, yang penting dipastikan durasi itu tetap terjaga, sehingga kalaupun ada salah pilih, maka dia salah pilih untuk satu periode. Ya. Penderitaan tidak berlangsung terlalu lama lah. Dan kemudian seperti Trump kan berhenti. Sayang kemudian kalau kita lihat di fenomena Amerika yang nggak ada challenger yang solid. Ya. Sama terus yang kedua yang saya ingin ngomongkan di sini, dalam perjalanan umat manusia era modern 300-an tahun ini, demokrasi berjalan. Ini adalah satu fase yang sangat unik karena antara peristiwa politik, penentuan kepemimpinan dengan penentu yaitu rakyat, itu tidak ada lagi mediatornya. Kan mediator itu yang kita sebut namanya media, bukan? Karena dia fungsinya memediasi, menjadi jembatan. Hari ini yang namanya pemret itu ya setiap orang itu, setiap grup bisa membuat bisa menjadi editor. Jadi peristiwa politik dengan rakyat itu di-bypass semua ini. Saringan hilang. Dan yang terjadi sekarang pemilih rakyat seringkali mengambil keputusan berdasarkan kesukaan, ketertarikan dibandingkan dengan substansinya. Dan itu yang kemudian membuat fenomena seperti kita lihat 51% kalau nggak salah di Indonesia itu anak-anak muda cenderung mengambil keputusan berdasarkan yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Jadi substance itu menjadi nomor sekian. Nah, ini yang menurut saya bagian dari pelajaran berdemokrasi. Yang umat manusia sekarang ini harus merespon untuk menyelamatkan pengendalian kekuasaan. Kan dikendalikan skopnya, dikendalikan durasinya. Karena kalau ini kemudian dijawab dengan kita meniadakan demokrasi, mengadakan pengendalian kekuasaannya, maka ongkos untuk rakyat banyak akan selalu mahal. Nah, jadi saya melihat yang apa yang sampaikan Sukidi tadi, bahwa ya itu masih relevan menurut saya nih jawaban demokrasi, tetapi kita harus mencari cara baru karena hilangnya perantara antara publik dengan policy, dengan politics. Hilangnya perantara itu membuat kelucuan bisa dominan. Kita juga tidak bisa menyalahkan. Ada komedian terpilih menjadi pemimpin. Kenapa? Karena disukai. Ada ini menjadi pemimpin karena faktor-faktor ketersukaan. Itu bukan sesuatu yang dianggap membahayakan. Kalau boleh istilahkan ini, barangkali ya istilahnya ini sekarang ini ada golden triangle of the 21st century. Segitiga golden. Apa itu? Satu sudut anak muda. Sudut satunya adalah digital technology. Sudut satunya adalah demokrasi. Ini kan segitiga nih. Demokrasi, anak muda, dan digital technology. Ini mengubah begitu banyak. Fenomena sekitar 15 tahun yang lalu, Arab Spring. Itu teknologi. Kehadiran teknologi menggeser, dan teknologi apa? Menghilangkan rasa takut. Rezim otoriter itu pilarnya rasa takut. Di Indonesia, di Filipina, di Iran, di Rusia, dimanapun rasa takut. Begitu rasa takut hilang, rezim otoriter tumbang. Dan yang menghilangkan rasa takut apa? Teknologi. Anak muda dengan teknologi. Nah, sekarang kita dalam demokrasi. Demokrasi pilarnya apa sih? Trust. Pilarnya demokrasi itu trust. Kalau pilarnya otoriter itu fear. Nah, ketika pilarnya trust, pertanyaannya nih, tiga tadi itu bisa menjaga bisa tidak membangun trust. Kalau dia sudah terbukti efektif untuk menumbangkan rasa takut. Pertanyaannya, dalam demokrasi bisakah segitiga ini menghadirkan trust? Kita justru bergerak pada titik yang paling mengkhawatirkan bagi keberlangsungan republik ini, yaitu adalah demokrasi justru mati di tangan presiden yang naik ke tampuk kekuasaan melalui instrumen demokrasi, lalu berkuasa sebagai presiden dengan membunuh demokrasi itu sendiri. Jadi sejarah memang tidak berulang, kata Timothy Snyder, tapi sejarah memberikan pelajaran.
bagaimana Hitler naik ke puncak kekuasaan melalui mekanisme demokrasi, tapi hanya setahun dia berkuasa, dia menyaksikan pembakaran parlemen Jerman di balik jendela dengan penuh kebahagiaan. Dia menggunakan manajemen teror selama lebih dari 10 tahun berkuasa di Jerman, dan demokrasi di Jerman dengan sistem yang sudah tertata dengan baik, terutama warisan dari Republik Weimar, itu jatuh di tangan seorang Hitler itu sendiri. Saya justru melihat bahwa kita bergerak ke titik yang paling rendah. Bahwa demokrasi justru mati di tangan presiden yang terpilih melalui instrumen demokrasi, lalu ia membunuh demokrasi. Apa yang ia bunuh dalam demokrasi? Pertama adalah mekanisme check and balances. Ia matikan betul mekanisme itu agar ia bisa berkuasa secara otoriter itu sendiri. Dan yang terjadi justru adalah presiden otoriter populis ini melakukan hegemoni terhadap kelompok masyarakat sipil, terutama ormas-ormas Islam, untuk berada dalam kuasa tiran itu sendiri. Dan itu yang terjadi, bagaimana masyarakat sipil itu dikuasai melalui politik hegemoni, melalui politik tambang, melalui politik kekuasaan, melalui politik uang, dan mereka tunduk semua pada aspek-aspek itu. Sehingga tidak ada kebanggaan pada kita, pada mereka yang mestinya fondasinya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tetapi ketika kemungkaran merajalela dalam bentuk praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, mereka berdiam seribu bahasa. Dan mereka mungkin hanya berdoa, dan itu tanda selemah-lemah iman mereka. Istilah citizen, jurnalis citizen, kata warga negara itu di kita itu datang belakangan tanpa ada proses sosial di belakang itu. Warga negara citizen itu artinya mereka yang memberontak di dalam tradisi Prancis kan, karena itu hasil dari resistance, rebellion, and death adalah citizen itu. Tetapi kan nggak mungkin kita ulang bahwa supaya ada konsep yang historis tentang warga negara mesti ada dulu seseorang yang dipancung kepalanya di Monas. Udah nggak bisa itu kan. Tapi oke, kita terima itu karena kemampuan akademis kita untuk membaca bahwa demokrasi banyak bolongnya, tetapi itu ide terbaik yang bisa memungkinkan tadi jembatan antara negara dan rakyat diolah di dalam komposisi argumentasi itu, bukan lagi komposisi di jalanan tuh. Kita hilangkan perjuangan kelas, kita masuk di dalam perjuangan parlemen, perjuangan argumen tuh. Demokrasi itu setelah terjadi berbagai macam perubahan konstitusi, akhirnya dia menjadi budaya kan. Lalu demokrasi disebutin oleh Tocqueville, the habits of the heart kan. Dia udah jadi budaya tuh. Jadi bagian-bagian yang tadinya nggak terjadi di Amerika dibandingkan dengan di Prancis, akhirnya dia melekat sebagai budaya karena ada culture untuk mendidik orang itu. Belakangan nanti Donald Trump kemudian acak-acak, tapi dari awal ada di situ tuh. Yang kedua, waktu kita sebut demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, di dalamnya ada semacam beban yang pernah diucapkan oleh Plato, Aristoteles di awal-awal itu, bahwa demokrasi itu hanya bisa diolah di dalam wilayah pikiran. Mulai dulu ada orang yang berpikir, maka dimungkinkan demokrasi itu. Karena itu seorang psikiater Junto, filsuf yang ngajar di Heidelberg, siapa namanya itu, Karl Jasper, dia bilang begini, demokrasi itu adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Ya nggak boleh ada orang yang ijazah palsu nggak boleh jadi pemimpin, bisa, bukan itu maksud dia tuh. Tetapi demokrasi kan mengolah kecakapan berargumentasi itu. Nah, kalau kita lihat ada nggak bibit itu di Indonesia? Ada. Itu di belakang ini gambar di belakang itu tuh. Jadi founding parents kita dari awal mengerti bahwa demokrasi itu mesti diucapkan dari dalam hati. Yang kedua, demokrasi itu harus menghasilkan pertengkaran pikiran. Itu dasarnya kan. Nah, kita masih terima itu di awal-awal tuh. Tapi belakangan ini kita nggak lihat apa-apa di situ kan. Kita nggak lihat ada konsep perdebatan yang tajam
dalam talk show di DPR, di kabinet tuh, di dalam talk show, di dalam public expose itu kan dangkal sekali kan. Jadi kita bisa bayangkan ada percakapan akademis di situ. Kita sebut Natsir, Tan Malaka, Sultan Syahrir, Bung Karno, Hatta, itu di dalamnya adalah pikiran. Jadi kita mesti sebutkan di awal demokrasi kita dilekatkan karena bertemunya otak dengan otak. Yang sekarang dengkul dengan dengkul. Ini mereka itu secara pribadi itu beda-beda pikiran semua, betul nggak? Rocky bilang tambahnya satu lagi, tambah Tan Malaka, tambah Natsir. Itu 5 di situ. 5 dengan gagasan yang beda. Dan 5 gagasan beda bisa duduk bersama. Kenapa? Ada satu hal yang menyamakan, kecintaan pada Republik, kecintaan pada Indonesia. Yang kemudian membuat pikiran-pikiran mereka itu semua muaranya ke situ. Jadi relax, dan konsekuensinya apa? Tidak ada satupun dari mereka yang berpikirnya imbalan materialistik. Sehingga tidak ada yang namanya kenapa saya setuju policy A karena teman saya kontraktor ini, policy B karena teman saya kontraktor ini. Itu nggak ada. Nggak ada itu semua. Nah, inilah yang kita tidak mengglorifikasi kemarin ya. Itu pertanyaan yang harus kita munculkan sekarang ini, bagaimana mengembalikan supaya gagasan kembali menjadi yang di depan. Perdebatan kalau istilahnya tadi pertarungan pikiran itu harus dikembalikan. Nah, cuman kita sekarang kalau ada perbedaan itu dicari akurnya. Perbedaan pandangan ya. Yang kedua, kalau ada perbedaan pandangan itu langsung menjadi konflik, diasosiasikan konflik dan perpecahan. Padahal kan tidak. Itulah debat. Kita kemarin mencoba, ini bukan tempatnya untuk saya bercerita panjang, tapi saya mencapai ketika kami coba kemarin dapat tugas jadi calon itu, kemana-mana debat, kemana-mana itu desak gitu. Kenapa? Dan boleh ngomong apa saja gitu. Karena idenya adalah bagaimana mengembalikan proses politik ini menjadi proses untuk uji gagasan. Ada kegelisahan, real kegelisahan itu, kegelisahan karena harapan tidak terlihat, tidak terbaca harapan itu kan. Kita punya politics of memory, kita punya politics of hope, tetapi hari ini, per hari ini ya, kita tidak temukan bahwa memori itu bisa diwujudkan dalam bentuk hope tadi kan. Kenapa begitu? Kita lihat bahkan Presiden Prabowo belum bisa mengucapkan apa sebetulnya mesin untuk menghasilkan harapan itu. Tentu saja demokrasi, tetapi yang kita sebut demokrasi kan kemarin itu tukar tambah pragmatis, bukan tukar tambah karena habits of the heart itu. Kim Plus itu hasil tukar tambah pragmatis, bahkan oportunis tuh. Kalau dia tukar tambah ideologi, maka di dalam dirinya itu ada semacam ikatan awal tuh. Oke, tapi itu udah terjadi. Lalu kita lihat wilayah tadi, wilayah state, sekarang wilayah society itu. Bukan saya jengkel, tapi kenapa UI aja itu terlambat menyadari bahwa Mulyono itu berbohong 10 tahun kan? Yang teman-teman saya bodoh-bodoh itu kan. Tapi kita mesti oke lah, nggak apa-apa lah, you terlambat itu. Tetapi keterlambatan itu bukan jadi alasan Anda untuk mengatakan Anda di depan dong, kan kami terlambat. Justru kalau Anda telat itu saya hukum di depan kelas. Mesti begitu kan cara berpikirnya. Tapi oke, kita ambil aja semacam politics of optimism itu, bahwa memang ada orang yang terlambat menyadari keadaan, ada orang yang terlalu cepat bahkan membayangkan perubahan. Nah, itu konsekuensi dari keragaman manusia. Poin pertama adalah bring intellectual back into politics tuh. Dasarnya itu tuh. Kenapa? Ya tadi itu, negara ini didirikan oleh pikiran. Kan itu dasarnya. Jadi pastikan bahwa pikiran itu diedarkan di dalam pembuluh darah demokrasi gitu. Nah, kita lihat dari situ kalau kita uji, berarti kondisi di DPR, di partai itu tanpa pikiran, memang tanpa pikiran. Jadi jangan ragu ucapkan itu supaya orang mengerti bahwa nggak ada pikiran di situ sebetulnya kan. Ya ada kalimat, iya, tapi kalimat itu bahkan grammarnya tuh berantakan itu kan. Jadi itu poin pertama tuh di wilayah state. Di wilayah masyarakat sipil tadi anak-anak muda tadi apa istilahnya tuh, mereka yang punya harapan tuh, Gen Z segala macam itu kan. Kan vibes mereka itu dituntun oleh semacam kebencian pada politik. Ya, politik begini, maka kita nggak mau lagi ngapain bahas-bahas Bung Karno segala macam. Bagi dia apa pentingnya tuh? Toh dia bisa chat GPT aja kan buat tahu tuh segala itu kan. Tapi bahkan dalam chat GPT
atau DeepSeek itu, kita mesti latih mereka bertanya hal-hal yang kontroversial, fundamental kan. Nah, apa intinya pendidikan tadi? Pendidikan artinya produksi kuriositas. Itu dasarnya kan. Hanya kuriositas yang memungkinkan ChatGPT itu baca bahwa Indonesia sedang menuju pada ya dunia baru, ide baru tuh. Setiap kali kita tanya ke ChatGPT, kita tanya yang dangkal-dangkal, lalu ChatGPT bilang ini negeri ini nggak mungkin tumbuh secara demokratis karena tidak ada argumentasi di dalam pembicaranya tuh. Beda dengan India tuh. Siapa namanya itu, Amartya Sen nulis buku The Argumentative Indian. Bahwa Indian itu nilai publiknya itu karena mau berargumentasi terus kan. Itu dasar-dasar itu juga ada di kita, di dalam republik kita kan di awal. Jadi sekali lagi produce curiosity, bawa kembali kaum intelektual ini atau pikiran itu dalam politik. Nah, konsekuensinya apa? Nah, kita bikin parameternya tuh. Siapa yang ingin masuk di dalam kompetisi publik, dia mesti lolos pertama adalah filter ethicability. Tuh. Filter kedua intelektualitas itu. Baru filter elektabilitas. Itu filter elektabilitas, filter ketiga sebetulnya. Sebab kalau kita tidak filter yang dua ini, yang lolos di sini ada dengkul semua. Nah, itu intinya. Jadi kembalikan politik ke dalam pikiran, dan ya talk show semacam ini upaya untuk menyumbang kecil dengan keinginan membuka satu era baru bahwa politik itu memang dimaksudkan untuk bertengkar. Kata harmoni itu kata yang ada dalam keluarga, bukan ada di dalam politik tuh. Politik harusnya di dalamnya kita pastikan ada pertengkaran. Janganlah harmoni aja. Itu harmoni palsu sebetulnya kan. Kenapa dia jadi palsu? Karena kita belum eksplisitkan kepentingan kita kan. Jadi eksplisitkan itu baru oke. Baru tadi musyawarah dan mufakat, setelah semua hal diargumentasikan baru dimusyawarahkan kan gitu kan. Nah, sekarang udahlah kita musyawarah aja. Argumen ya belakangan aja deh. Kapan argumen itu diselesaikan lewat amplop tuh. Nah, maka terjadilah anak-anak muda itu semua ingin jadi kandidat. Kanda di mana, Dinda mendekat. itu namanya dealership, Pak. Bukan leadership. Oke, leader bukan leader, dealer. Oke, deh. Gimana nih? Nerusin aja udah diomongin tadi. Iya. Nerusin. Jadi ada satu kata kunci menurut saya yang harus dikembalikan adalah meritokrasi. Iya. Dan meritokrasinya apa? Meritokrasi berdasarkan ide, gagasan, rekam jejak, yang itu menjadi saluran utama. Tadi kita bicara bagaimana cara kita menyaring pemimpin, calon pemimpin. Bahkan media-media terkemuka pun, surat kabar terkemuka pun ketika menyaring itu nomor satu adalah visibility, likability, electability yang munculnya dalam bentuk angka survei kan. Nah, tidak ada uji atas gagasan, tidak lihat juga uji atas rekam jejak. Nah, menurut kami, ya saya lihatnya, ini perlu kita kembalikan meritokrasi itu berdasarkan atas gagasan, berdasarkan atas rekam jejak. Karena itulah yang bisa membuat hope. Itu yang bisa membuat hope. Kita pakai ruangan ini aja nih. Kalau Sukidi ada di sini, maka Sukidi menjadi inspirasi. Terus duduknya ke sini karena apa? Karena proses meritokrasi. Dia dapat tempat di Tempo, di Kompas, menulis semua. Kenapa? Meritokrasi. Kalau bukan karena idenya bagus, ini nggak bisa tempat lah. Memang karena koneksi nggak bisa. Nah, meritokrasi itu yang membuat bangsa ini menjadi maju. Politik kita menjadi berkualitas. Meritokrasi. Paling gampang nih, kita semua suka sepak bola. Ada satu negara yang selalu ikut final Piala Dunia. Namanya Brazil. Brazil itu setiap Piala Dunia selalu ikut. Kenapa? Dalam urusan sepak bola, Brazil itu pure meritokrasi. Anda boleh anak siapapun, asal pegang bola hebat, Anda bisa masuk sampai tim nasional. Okay? Sayangnya Brazil urusan bisnis nggak meritokrasi, urusan politik nggak meritokrasi, urusan yang lain nggak meritokrasi. Nah, begitu meritokrasi, lihat nih kita panjat tebing, pak sampai puncak. Memang pertemanan di situ nggak bisa, itu meritokrasi itu yang bisa sampai ke situ. Okay? Jadi begitu kita pakai meritokrasi, itu jago-jago semua kok yang muncul. Nah, kita ketika meniadakan meritokrasi, maka yang muncul ya bukan proses yang menghadirkan yang terbaik. Nah,
kita harus serius menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Critical thinking ini yang akan ikut menjaga kewarasan Republik. Dan kemampuan berpikir kritis itu pasti inquisitif. Inquisitif artinya selalu ada inquiry itu, ada apa ya? Kalau istilahnya selalu ingin tahu, selalu ada pertanyaan, selalu mempertanyakan, dan kemampuan berpikir kritis ini adalah tameng berhadapan dengan hoax. Tameng berhadapan dengan berita bohong, dan tameng juga berhadapan dengan pikiran yang ekstremis nggak masuk akal. Semua pikiran-pikiran yang tidak bisa diterima akal sehat, bentengnya adalah kemampuan berpikir kritis.